اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, bapak-bapak dan saudara sekalian, wabil khusus daripada ketua pengurus DKP Masjid Al-Munawwarah, Bapak Haji, Nya Haji, Kong Haji, janjinya Babe semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih menyempatkan diri meluangkan waktu untuk mengisi perjalanan hidup kita dengan seluruh perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menambah ilmu, dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya, kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca disertai rasa mahabbah dan cinta kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang akan dipanggil oleh Allah untuk memperoleh sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul nih semuanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Kita meningkat baca kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-17, al-babus sabi asyar, fi zikri jawabi su'al munkar wa nakir, membahas tentang
tentang munkar dan nakir. Kita ini terus berbab, kita baca semua insya Allah, biar supaya hatam ini kita. Masalah malaikat munkar dan nakir banyak sekali hadis. Jadi kalau ada yang meragukan apakah di kubur itu ada pertanyaan oleh malaikat munkar nakir, banyak hadis. Bahkan ini yang diterangkan dalam kitab ini juga menerangkan tentang hadis itu. Hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan perawinya adalah Imam At-Tirmizi. Hadis itu hadis 1071 kalau tidak salah dalam kitabnya saya. Fil khabari, dalam sebuah hadis diterangkan di dalam kitab ini, idza wudi'al mayyitu fil qabri, apabila jenazah diletakkan di kubur. Kemarin kita membahas tentang malaikat sebelum malaikat munkar nakir datang, ada yang disebut malaikat rumah. Malaikat itu adalah memerintahkan kita untuk mencatat semua amal kebaikan kita sebelum munkar dan nakir datang. Sekarang ini munkar dan nakir datang, kita diletakkan di dalam kubur sendirian, sepi, gelap, nggak ada teman. Saudara-saudara kita semuanya meninggalkan kita. Anak istri yang kita cintai, teman yang begitu akrab, saudara yang begitu masya Allah, meninggalkan kita. Kita tinggal sendiri di kuburan. Bayar di usnani, yang pulang dua, harta pulang, anak keluarga pulang, semuanya pada pulang, tidak mau nemenin kita. Yang tetap wayang kawahidun, yaitu amal, tergantung amal. Dan di dalam kubur diri-dirian, nggak ada teman, kita bayangin aja sendiri, ya. Iya, kehujanan, kepanasan, masya Allah. Atahul malakani aswadani, pada saat itu datang dua malaikat aswadani yang hitam lebam, jelek. Kalau yang datang bidadari sih menyenangkan kita, alhamdulillah. Datang malaikat yang hitam jelek. Azraul ainaini, matanya biru. Kalau merah aja sih masih biasa. Di biru datang dua malaikat yang hitam, matanya biru. Sautuhuma karra'di, suaranya itu seperti geledek. Mungkin ketika mengucapin datang sama kita yang muslim, mungkin dengan mengucapkan assalamualaikum kali, tapi suara menggerak. Bukan saja membisikkan telinga kita, tapi juga bisa merusak dengan telinga kita kalau kita di dunia. Wa absaruma kalbati il-khatib, dan pandangan matanya, kilatan kedipan matanya itu kalbatil khatib, seperti kilat yang menyambar. Jadi kalau dia kedip itu lahap, dia kedip itu seperti kilat yang menyambar. Bagaimana kilat menyambar ya? Dia yahriqanul Allah bi anyabihima, dan malaikat munkar dan nakir itu bisa menghancurkan bumi dengan taring-taringnya. Jadi
Jadi berarti malaikat munkar nakir itu datang menemui kita dengan wajah yang serem, dengan warna yang hitam, kemudian dengan taring-taringnya dia bisa menggali, menghancurkan bumi. Masya Allah. Fayatiyanihi min qibali ra'sihi, kemudian dia datang dari arah kepalanya. Datang, kita tidur, jenazah tidur, datangin dari arah kepala oleh malaikat munkar dan nakir. Fadaqulus sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu akan menjawab, akan berkata kepada malaikat munkar dan nakir. Jadi munkar nakir itu datang, kemudian dia dari atas kepala kita. Ternyata pahala sholat adanya di kepala kita ketika kita. Apa kata sholat? La ta'tiyahu min qibali, jangan engkau datang dari arah saya. Nggak boleh sama sholat kita. Yang sholat kita laksanakan sehari 5 kali minimal, yang wajib, ditambah sholat sunat itu jagain malaikat. Jangan keluar sini kata sholat itu. Para pusaatin sholat fil laili wan nahari hazran min hazihil mawadi. Udah banyak sekali yang sholatnya, baik siang dan malam, hazran min hazihil mawadi. Emang dia hati-hati untuk jaga nih masalah sholat. Takut kejadian semacam ini ditanyakan oleh Allah melalui malaikat munkar dan nakir. Sholat kita tuh jaga. Jadi makanya sholat jangan sampai tinggal. Summa ya'tiyanahu min qibali rijlaihi, kemudian malaikat munkar nakir itu datang lagi dari arah kedua kakinya. Ya datang. Payaqulani, maka kaki itu berkata la ta'tiyahu min qibalina, jangan datang melalui saya, jangan. Faqad kana yamshi bina ilal jamaati hazran min hazil maudi. Ini kaki banyak digunakan untuk berjalan, untuk sholat berjamaah, untuk sholat berjamaah. Hazran min hazil maudi, bagian ini dia selalu jaga itu sholat jamaah. Fayatiyanahu an yaminihi, maka dia akan mendatangkan dari sebelah kanan. Tadi yang pertama adalah dari atas, yaitu masalah sholat yang jaga kita. Kemudian dari kaki, jamaah itu kumpul dengan teman-teman silaturahmi, termasuk dari kaki itu. Ya, sholat jamaah juga dimasuk dari kaki itu. Ya. Nah, sekarang dari kanan, dia datang dari kanan, fataqulus sadaqah, maka berkatalah sadaqah. La ta'tiyahu min qibali faqad kana yatasaddaqu bi hazran min hazal maudi. Apa kata yang dari sebelah kanan itu? Maka sedekah, pahala sedekah itu diletakkan di sebelah kanan kita ketika kita dikubur. Ya. Apa kata sedekah? Faqad kana yatasaddaqu bi, dia sering sedekah itu untuk saya. Jadi melalui saya nih sedekah, rajin, nggak pelit sama harta, sering sedekah. Nggak datangnya dari kanan gitu. Ya, sedekah, dikit-dikit sedekah, sama orang susah sedekah, ketemu di jalanan, sama tukang minta-minta ngasih, sama yang susah, terus dia memperbanyak sedekahnya. Maka dia datang dari sebelah kanan, dia pun ditolak dari oleh sedekah. Fayatiyanu min qibali shimal, maka dia datang lagi malaikat munkar nakir dari sebelah kiri. Fayaqulu sawmuhu, maka berkatalah puasanya, la ta'tiyahu min qibali, jangan engkau masuk mangkonannya dari sebelah saya. Faqad kana yaju wa ya'tisu, karena dia sudah
hazal maudi, dia jaga dari tempatnya. Ini puasa dia kerjakan dari tadi, sholat dari kaki, jamaah, silaturahmi, iya. Sebelah kanan tadi sedekah, sebelah kiri puasa. Jadi kalau itu udah kita kerjakan, insya Allah aman. Insya Allah aman. Apa kata puasa? Udah lapar, udah haus, sama-sama bertanya. Payastaizu kama yastaizun naim, maka pada saat itu jenazah yang sudah dikubur itu bangun, kaget, mendusin. Ya, tadi kan belum tuh, dia baru datang, baru sholat dijagain, ya kan? Sholat, puasa, sholat jamaah, ya, sedekah, jagain itu, terus kan dia dibangun. Seperti bangunnya orang baru tidur, jenazah tadi yang dibawa tuh tidur, dia bangun. Payaqulu, maka jenazah itu, hamba yang dikubur itu bertanya, maza turidani minni, emang ente malas apa mau ngapain namanya? Bahasanya. Emang apa yang kau inginkan dari saya? Kata jenazah itu terhadap malaikat munkar dan nakir. Payaqulani, maka saya mau muridu minka tauhidallah. Saya ingin, kami ingin dari kamu itu tentang tauhid Allah, mengesahkan Allah. Lalu apa dia kata? Sang jenazah ini payaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di jenazah itu di dalam kubur langsung jawab, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maza taqul bihaqqi Muhammadin alaihi salam, bagaimana pendapat Anda? Malaikat itu bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian kita jangan sholawat, ya, sholawat ini nggak boleh, sholawat itu nggak boleh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apa, masya Allah. Kadang-kadang kita menghakimi orang, yang penting itu sholawat, maka sholawat itu sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, di samping melaksanakan ajaran-ajaran itu. Sering menyebut-nyebut, maka kata seorang hamba tersebut, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, hamba Allah dan rasul Allah. Apa kata kedua malaikat? Payaqulani, maka kedua malaikat munkar akan itu berkata, ista mu'minan wa mutta mu'minan, hidup kamu dalam keadaan mukmin beriman, dan mati pun kamu dalam keadaan beriman. Kalau orang istiqomah dari awal dia beriman, kemudian dia meninggal sampai membawa iman dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah selamat. Jadi jaga baik-baik. Tuh katanya, kamu hidup beriman sebagai mukmin dan mati juga sebagai mukmin. Summa hikmatul fi su'alil malaikaini, kemudian hikmah dari pertanyaan kedua malaikat ini, annal malaikata ta'anat fi bani Adam. Kenapa? Karena malaikat dulu pernah meragukan kepada anak Adam tentang apa? Haitsu qalu, tentang firman Allah ketika difirmankan Allah,
ataj'alu fiha, mereka berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah ya Allah engkau ingin jadikan di dalam dunia ini makhluk seperti itu, yaitu may yufsidu fiha, dan dia selalu berbuat kejelekan di dalam dunia ini. Ini ayatnya ya, ini ayat. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, ini ayatnya, may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ayatnya tuh, surah Al-Baqarah ayat berapa tuh kita lupa ya, Al-Baqarah. Nih, jadi malaikat itu ada hikmahnya. Kejadian ditanya malaikat Munkar Nakir karena dulu pernah ragu terhadap penciptaan manusia ini, semacam protes gitu ya. Lama qala ta'ala, nah ini ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berfirman faradallahu alaihim qaulahum, maka Allah tunjukkan, bantah itu ucapan bahwa yang namanya manusia tidak semuanya selalu melakukan dosa. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang istiqomah, ada orang-orang yang ibadahnya rajin, ada orang-orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua, gitulah kira-kira. Wa qala, dan Allah berkata pada saat berfirman inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Faba'asallahu ta'ala malakaini ila qabril mu'minin, maka Allah mengutus kedua malaikat itu ke kuburnya orang-orang beriman, liyata'ala al-maita, agar supaya di malaikat itu bertanya kepada mayit itu marrabbuka, siapa Tuhanmu, ila akhirnya, untuk mengetahui apa, bahwa di antara orang-orang yang meninggal dunia hamba-hamba Allah banyak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah itu. Artinya orang-orang itu memang betul-betul orang yang soleh, orang-orang yang dapat ampunan dari Allah. Bayamullah, maka Allah memerintahkan kepada mereka ayyasyhada baina yadayil malaikata bima sami'an minal abdil mu'min. Nah, makanya dia utus Allah kedua malaikat, kemudian diperintahkan untuk menyaksikan, mengetahui bahwa di antara malaikat itu ya, untuk menyaksikan bahwa di antara malaikat itu apa yang mereka dengar dari seorang hamba yang mampu menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang malaikat Munkar dan Nakir berikan kepada. Li'anna awal syuhud isnani, karena memang sedikit-dikitnya persaksian itu cuma dua, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang disebut, kalau kita dulu belajar, yang disebut syahadat tauhid dan syahadat rasul. Summa yaqulu Rabb, kemudian Allah berfirman, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, qad akhadta ruhahu, sudah kau ambil ruhnya hambaku itu, sudah kau ambil. Wa tarakta ma lahu li ghairihi, dan sudah engkau tinggalkan hartanya itu untuk orang lain. Sebanyak apapun yang kita punya, harta kita tinggal. Dan malaikat dikatakan Allah berfirman begitu, wa tarakta ma lahu li ghairihi, sudah engkau tinggalkan hartanya untuk orang lain. Wa zawjatihi fi hijri ghairihi, dan istri yang dia cintai sudah engkau pindahkan
tanggung jawabnya kepada yang lain. Karena kawan, kita sudah cabut ya, istri kita sudah punya orang lain. Wajar yang ini dan pembantu-pembantunya yang banyak itu sudah untuk orang lain. Wajar ini dan semuanya kepunyaannya, barang-barangnya, harta, rumah, mobil mewah, ini sudah. Engkau buat dia tinggalin itu semua. Yang dia cari mati-matian harta semuanya. Pasal lalu bimbangnya arti, maka engkau tanyakan dia di dalam mulut bumi, falam yardha illa anni, maka dia enggak redha kecuali karena untuk aku, kata Allah. Walam yajid an wahidatin illa anni, dan dia tidak akan menjawab semua pertanyaanmu kecuali untuk aku. Faqala Allah Ta'ala Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini alam ta'lamu, apakah kamu tidak tahu? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan, kesimpulannya bahwa munkar nakir itu, dan kita akan ditanyakan sebagai ujian pertama kita ketika kita ingin masuk ke alam barzakh. Nah, bagi orang yang sholat, bagi orang yang puasa, bagi orang yang sedekah, bagi orang yang bersilaturahmi satu sama lainnya, dan juga sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu nggak usah khawatir terhadap malaikat munkar dan nakir. Karena semuanya, walaupun kita tidak hafalkan itu redaksi yang akan pertanyaan itu, insya Allah kita bisa menjawab. Insya Allah kita bisa menjawab. Cuman memang tetap kita dalam keadaan sendiri, tidak punya teman pada saat itu. Ya, seperti itu. Ya, kita ini pendek ini babnya, bab ke-17 ini pendek sekali. Jadi kesimpulannya adalah biar bagaimanapun kita, selama kita menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, menjaga silaturahim kita, ini dengan begini nih silaturahim kalau banyak aja, mudah-mudahan besok makin banyak aja silaturahmi, semakin banyak semakin menghapuskan dosa, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Ada pertanyaan kali? Ada, silakan. Saya sambil minum dulu saya. Ya, siapa yang tanya? Apa sebelum Allah menciptakan manusia ini, apa pernah ada manusia sebelum? Karena kalau dari ayat tadi kan dia bilang Khalifah, malaikatnya Allah lima. Ya Allah, bagaimana menciptakan manusia Khalifah, berusaha buat ini? Apa itu ada sih sebelum ini? Malaikat kau tahu-tahunya makhluk manusia atau makhluk yang lain seperti yang lainnya apa ya. Jadi Allah ada di dalam sebuah kitab kontemporer. Memang Allah pernah menciptakan makhluk. Sebelum ada manusia itu ada makhluk lain yang Allah telah ciptakan. Ya, salah satunya adalah malaikat, salah satunya adalah jin, ya, salah satunya adalah makhluk lain. Jadi Allah di dalam buku itu diterangkan bahwa ada makhluk lain sebelum Allah menciptakan manusia. Ya, ada yang itu menerangkan itu. Tapi ada yang berpendapat bahwa Adam itu makhluk pertama, iya, dari jenis manusia. Kan sebelum Nabi Adam diciptakan, setan udah ada, malaikat udah ada, iya.
karena memang musyawarahnya dengan malaikat. Nah, ngomongnya dan menyampaikan malaikat ini jahilun. Jadi ada makhluk sebelum manusia itu ada, sudah ada makhluk Allah yang lain. Di antara yang sudah pasti banget kita tahu yaitu dari jin dan manusia, dari jin dan malaikat. Nah, itu paham? Nggak ada lagi, cukup ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ada makhluk sebelum manusia diciptakan yang sudah kita tahu adalah jin dan malaikat. Saya kira cukup ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kuliah subuh kali ini. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada orang-orang tua kita yang telah berrahmatullah, pada kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus daripada orang-orang yang telah mewakafkan ini masjid, baik tenaga, pikiran maupun berupa finansial. Mudah-mudahan kita doakan bagi yang memakmurkan masjid ini juga seperti kita ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah, dan kemudian Allah bimbing dalam kehidupan kita, kemudian Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Bagi yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariyahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teman ketika dikuburnya, dan menjadi pemberat pada saat timbangannya, dan menjadi penuntun pada saat kita siratal mustaqim. Mudah-mudahan sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah alazim wa bihamdihi ya Allah ya rabbana ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi